Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Nadia Fadila Fidyallah MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, juga yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, khususnya mahasiswa-mahasiswi pendidikan bisnis, dan juga umumnya masyarakat sekalian yang menonton video kami pada kali ini. Oke, di sini kelompok kami akan berdiskusi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau berkaitan dengan guru. Mungkin di sini biar lebih etis lagi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami merupakan mahasiswa-mahasiswi pendidikan bisnis kelas A UNJ. Di sini ada saya sendiri, Bagas Nurseto, dengan NIM 1707620002, dan juga di sini ada Singgi. Boleh Singgi perkenalan? Ya, dengan saya ada Singgi Habibie Ramadan dengan NIM 1707620017. Berikutnya ada Siti Nurhazijah. Boleh kenalan? Hai, saya Siti Nurhazijah dengan NIM 17076220. Dan yang terakhir di sini ada Dian Ashari. Boleh kenalan? Halo, saya Dian Ashari dengan NIM 17076200050. Baik, itu dia rekan-rekan sekalian. Kami sudah memperkenalkan diri. Seperti yang tadi telah saya singgung, bahwa di sini kami akan berdiskusi mengenai kasus-kasus yang terjadi pada guru. Nah, kira-kira kasus-kasusnya ada apa aja sih? Di sini kami akan mengangkat 3 kasus yang memang lagi dibicarakan gitu ya, khususnya di lingkungan pendidikan bisnis kelas A. 3 kasus itu ada kasus yang positif dan juga ada kasus yang negatif kayak gitu, yang dialami oleh seorang guru. Mungkin langsung aja kali ya kita perlihatkan nih kepada teman-teman sekalian, kasus yang pertama itu kira-kira kasus apa sih? Ya, ini yang pertama ternyata kasusnya ini adalah kasus yang bikin negatif atau bikin paradigma buruk gitu bagi masyarakat terhadap oknum guru. Karena di sini kasusnya yaitu heboh guru cabuli siswi. PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Nah, mungkin di sini yang kita highlight itu mengenai heboh guru cabuli siswi kayak gitu. Jadi di sini kasus utamanya yaitu seorang guru ada nih yang mencabuli siswinya, berinisial AM kayak gitu. Usianya bahkan udah kepala 3 ya, yaitu 32, mencabuli muridnya sendiri gitu. Bahkan ironisnya lagi, aksi pencabulan ini 3 tahun kayak gitu. Tapi baru terungkap di awal Desember tahun lalu. 2 tahun lalu maksudnya, yaitu tahun 2020. Mungkin dari kasus yang pertama ini, dari rekan-rekan kelompok ada yang ingin ditanggapi gitu mengenai maraknya kasus tersebut? Gimana nih? Oke, mungkin boleh saya pertama ya guys ya. Silakan. Ya, sebelumnya maaf untuk rekan Jijah dan Dian. Saya mendahului statement dulu ya, bukan statement ya, maksudnya pendapat dan yang saya dapatkan dari berita yang ditampilkan ini. Nah, dari kasus ini kita sudah bisa melihat kalau kasus ini terjadi di dalam kependidikan yang dimana itu membentuk akademik para siswa atau siswi yang nantinya diisi kepalanya itu kepada sang pendidik menjadi citra yang buruk gitu. Kayak misalkan kita pas masa-masa SD ya, kita mau dekat sama guru itu kan pengen banget kayak seolah-olah punya orang tua kedua, bahasnya begitu. Yang dimana orang tua kedua kan ngebimbing segala macam gitu. Tapi yang namanya orang tua kedua kelakuannya buruk itu kan menjadi citra yang buruk juga gitu. Menurut saya itu sih. Jadi akan berkurang nilai belajarnya pada peserta didik gitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke forum. Izin negapi ya kali ya. Ini juga bener-bener sih kayak nggak kepikiran banget ternyata seorang guru yang bener-bener tadi kata Singgi sebagai orang tua terdekat yang ada di sekolah
tapi dia mencabuli siswinya atau bahkan kayak anaknya sendiri gitu loh. Ini benar-benar perbuatan tercela, yang perbuatan benar-benar yang harus dihukum berat ya kalau menurut aku ya. Harus ditindak tegas ini. Terus juga apa ya? Seharusnya guru itu kan melindungi muridnya, bukan melakukan hal tak senonoh seperti ini gitu. Makanya ini di sini juga diminta harus ada kebijakan, yaitu kebijakan pengawasan kepada para guru. Jadi betul banget sih. Jadi kita juga memang nggak bisa apa ya? Nggak bisa tahu juga hal ini ternyata bisa terjadi, bahkan udah 3 tahun lamanya baru terungkap. Maka dari itu memang harus benar-benar ada pengawasan kepada guru-guru agar mereka juga baik guru maupun siswanya juga nggak bisa bertindak apa ya semaunya kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, kembalikan kepada forum. Oke, terima kasih kepada Cindy dan Hajijah yang sudah memberikan pendapatnya. Kalau misalkan kita kaitkan terhadap kompetensi yang telah dibahas oleh Bu Nadia sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar ini ada kaitannya terhadap kompetensi kepribadian yang dimana seharusnya ini guru harusnya dipandang digugu dan ditiru gitu ya selaku orang tua, benar sekali tadi orang tua di sekolah, tetapi kenyataannya guru ini tuh tidak sesuai ekspektasi gitu yang harusnya baik, tetapi malah seperti itu karena Ntar dulu saya lagi ngecek dulu ini dokumen kompetensi kepribadian ini kan ya. selalu melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan dari profesi guru tersebut atau belum, juga menyangkut ke profesionalisme guru tersebut. Jadi sangat benar-benar ternodai banget nih di kompetensi kepribadian ini karena tidak sesuai sama etika seorang guru. Itu saja dari saya kembalikan ke forum. Terima kasih. Wah, sangat menarik nih tanggapan dari Singgi, Hajijah, dan juga Dian kayak gitu. Mengenai seorang guru gitu ya yang bersikap tidak senonoh terhadap siswinya sendiri kayak gitu. Bahkan ironis kayak gitu ya, ini kan cuma salah satu berita kayak gitu. Bahkan nggak hanya di sekolah negeri saja kayak gitu. Yang kita tahu bahwa di sekolah swasta pun, bahkan di pesantren sekalipun itu ada kayak gitu kasus-kasus tersebut. Dan juga benar kata Dian tadi, jika dikaitkan dengan pembelajaran kita, di sini ada beberapa komponen kayak gitu yang ternodai oleh kasus ini kayak gitu. Di sini yang pertama tadi sudah saya catat gitu ya, kalau teman-teman semuanya memahami di Salindia atau slide presentasinya Bu Nadia itu ada mengenai prinsip profesionalitas. Itu prinsipnya ada 5. Tapi di sini yang benar-benar satu poin yang menjadi sorotan saya yaitu memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, dan juga tanggung jawab. Nah, menurut saya guru yang tadi itu nggak punya sama sekali prinsip pada poin yang ini kayak gitu. Apalagi poin tanggung jawab. Seharusnya di sini guru lebih bertanggung jawab kayak gitu terhadap keberlangsungan dan juga kecerdasan murid-muridnya. Dan juga mengenai kompetensi. Tadi Dian menyinggung kompetensi kepribadian. Nah, di sini sebenarnya ada satu hal menarik lagi yang saya tangkap, yaitu di kompetensi pedagogik. Karena balik lagi yang tadi Bu Nadia sudah menjelaskan, yaitu di poin 5 dan juga poin 6 mengenai kompetensi pedagogik, itu ada yang namanya merancang dan juga melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini poin yang ternodai, karena guru tersebut sama sekali tidak merancang dan juga melaksanakan, apalagi mencontohkan, itu yang mendidik kayak gitu. Bahkan sebaliknya kayak gitu. Itu sangatlah perbuatan yang tercela dan juga tidak mendidik kayak gitu. Ini sebenarnya sangat panjang gitu kalau kita ngebahas mengenai kasus-kasus negatif bagi oknum guru kayak gitu. Balik lagi ya, ini hanya sebuah oknum teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngejudge seorang guru itu seperti ini kayak gitu, karena ini merupakan salah satu contoh kasus yang negatifnya aja nih. Berikutnya ini karena kita akan menampilkan contoh kasus yang positifnya yang dialami oleh seorang guru. Kira-kira ada kasus apa sih? Boleh kali ya di next kasusnya nih. Mungkin sedikit menambahkan juga Bagas terkait kasus yang heboh guru cabul siswi ini, kita juga nggak menutup mata juga, pihak sekolah pun harus lebih memantau gimana kondisi di sekolah saat itu gitu. Jangan hanya karena satu guru mencabuli siswi terus guru-guru lain tidak melihat atau menutup mata gitu. Jadi pihak sekolah di sini juga mungkin berperan lumayan penting gitu.
Boleh izin Betul, betul. tambahkan sedikit lagi? Sepakat banget sama pendapat dari Dian ya. Di sini berkata kita harus kita sebagai masyarakat umum wajib tuh memberi ketegasan buat pelaku-pelaku yang melakukan hal di luar norma gitu. Yang udah pasti kalau misalkan kita melihat atau kita tahu nih ada sebuah kasus, itu harus wajib banget kita bawa ke pihak yang berwajib. Jangan sampai itu ditangani secara kekeluargaan gitu. Itu bakal bisa terulang mungkin kalau nggak ada yang namanya penegasan gitu ya. Oke. Itu aja ya kali. Mungkin aku juga mau nambahin dikit kali ya. Pas baca berita ini ternyata tuh siswanya itu kayak diberi kata-kata apa sih? Jadi gurunya itu tuh membohongi siswanya dengan diiming-imingi hadiah. Lalu terjadilah pencabulan tersebut. Jadi di sini juga ya siswanya juga harus diberikan pendidikan mengenai pengetahuan seksual. Jadi jangan jangan menyalahkan gurunya juga, cuman siswanya juga nggak bisa disalahkan juga karena mungkin dia belum tahu yang namanya mungkin itu disebut sebagai kekerasan seksual atau pencabulan gitu kan, karena siswanya belum tahu. Maka dari itu saya pikir pengetahuan mengenai seksualitas itu tuh perlu diketahui sama anak-anak, harus dipelajari baik dari lingkungan keluarga juga dari lingkungan sekolah juga harus tetap mendukung adanya itu mengenai pendidikan tersebut agar siswa atau individu masing-masing tuh bisa menjaga dirinya. Dia tahu batasan mana yang misalkan yang boleh disentuh atau yang tidak, seperti itu. Dia tahu apa ini disebut apa, dia tahu rasanya kalau misalkan dilakukan seperti itu dia merasa tidak nyaman dan bisa berkata tidak, menolak untuk dilakukan perlakuan seperti itu sih kalau kata aku. Oke, berarti kedepannya penting juga ya yang namanya itu edukasi seks gitu ya. Seks, iya betul. Ya, betul ya. Lebih Oke, mungkin langsung aja nih ke kasus berikutnya. Karena di sini kita akan membahas 3 kasus. Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung teman-teman semuanya, bahwa kasus yang tadi itu mengenai cabul itu kasus negatif. Nah, ini di sini ada kasus yang positif dari para guru. Yaitu di sini cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Di sini guru memutar otak dan juga bekerja sama gitu ya dengan RRI atau Radio Republik Indonesia di daerah Sanggau dan komunitas guru belajar sebagai pengajar dan disampaikan lewat radio kayak gitu. Jadi intinya seorang guru ini mengajarkan dan juga bekerja sama gitu ya melalui Radio Republik Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya biar siswa-siswinya, karena kan ini di masa pandemi ya, jadi di rumah saja. Nah, jadi semua siswa dan siswi yang ada di daerah tersebut itu bisa mendengarkan materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut kayak gitu intinya. Boleh dari siapa dulu nih yang mau menanggapi? Ya, boleh dari Dian atau Siti, dipersilakan. Kalau nggak ada, saya dulu nih. Ya udah, duluan ya. Dulu nih, ya udah Singgi dulu boleh. Ya udah, Singgi dulu. Oke, dari kasus ini ya, ini masuknya ke kasus yang positif. Saya rasa ini banyak kemajuan ya dari bisa bilang skill guru, apalagi yang namanya sekarang ada yang namanya di Kementerian Pendidikan itu ada program baru. Kalau nggak salah itu program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru. Nah, ini tuh program itu mendukung untuk guru mempunyai kemampuan non teknis atau soft skill gitu. Nah, pendukung penggunaan teknologi gitu. Nah, setahu saya ya, penggunaan teknologi ini ada 4 itu yang mempengaruhi soft skill-nya guru. 1, critical thinking, communication, creative thinking, dan kolaborasi. Nah, kayak misalkan sekarang banyak media-media kayak sekarang nih, kita bisa belajar melalui platform
YouTube udah bisa jadi media belajar. Gimana tergantung dari cara pemakaiannya ya. Sekarang juga ada Google Meet, ada Zoom Meeting gitu. Sekarang juga masih bisa pembelajaran melalui media game. Kalau nggak salah itu ada ya. Cuma saya lupa gitu, webnya apa gitu. Nah dari sana kebukalah soft skill non teknis para guru untuk mengembangkan pembelajaran buat peserta didik. Itu saya sih setuju, sepakat itu mesti. Nggak menemukan, kalau dari saya nih nggak menemukan sisi negatifnya gitu. Mungkin ada dari teman-teman, dipersilakan. Oke, Singgi, mungkin saya akan ini ya menyenggol terkait profesionalisme guru tersebut gitu, karena seperti yang kita tahu sempat dengar nih omongan-omongan katanya banyak guru yang gaptek gitu kan, buta akan teknologi, gimana caranya membuka Google Classroom atau membuat pembelajaran online seperti membuat video dan lain-lain. Cuman saat ini berita yaitu guru berinovasi di tengah pandemi yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia karena bisa menjangkau ke semua daerah seperti itu. Seperti yang kita tahu, profesional itu kan di mana seorang tenaga pendidik atau profesinya menjalankan dengan semaksimal mungkin dari segi pengetahuannya maupun keahliannya dan dari segi persiapannya gitu. Nah, dari gurunya tersebut tuh udah benar-benar mungkin sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi semua murid bisa belajar mendengarkan melalui radio, walaupun ya kita tidak tahu ya murid-murid di luar sana tuh saat corona itu belajar malas-malasan atau gimana, tapi si guru ini tuh benar-benar bertanggung jawab akan tugasnya gitu sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Seperti itu aja dari saya, bisa dilanjut. Terima kasih. Benar banget sih katanya Dian ya. Ini memang dia tuh kompetensi profesionalismenya itu benar-benar baik, bagus. Tapi memang walaupun ada sisi buruknya, dia nggak bisa ngawas langsung apakah si murid itu benar-benar memperhatikan pembelajarannya atau enggak, juga kayak gitu kan. Terus juga mungkin ya mereka kan menggunakan menggunakan media radio itu kan karena mungkin bagi mereka banyak orang, bagi mereka ini lebih media ini bisa menjangkau ke semua daerah. Tapi mungkin balik lagi kali ya, kalau misalkan ini diterapin di kota-kota besar di Indonesia, belum tentu juga nih bisa berhasil. Karena kan kebanyakan orang-orang pada meninggalkan radio, bahkan kayak radio udah nggak ada yang punya kali ya. Udah jarang banget yang punya semakin radio. Canggih gitu teknologi, semakin kesini semakin canggih. Iya betul banget. Mungkin ini emang inovasi yang bagus, cuman juga diperhatikan ke daerahnya sih. Kalau misalnya di daerah sana mungkin cocok, tapi mungkin kalau di kota-kota besar Indonesia belum tentu. Ada kurangnya juga untuk mengimplementasikan ini. Betul. Cukup menarik nih pendapat dari Ajijah tadi ya. Sebenarnya emang saya juga pengen menyampaikan hal tersebut ya. Bercanda sih. Emang kayak gitu bahwa di sini ya yang Bagas lihat kayak gitu ya, bahwa guru tersebut itu melihat peluang kayak gitu. Emang yang tadi Ajijah sampaikan betul kayak gitu. Di Jakarta atau sebagian besar kota-kota yang ada di Indonesia gitu ya, yang udah kota besar dalam tanda kutip, itu emang sudah meninggalkan radio. Cuma di sini kayaknya ya, menurut perspektif Bagas, ini kayaknya guru tersebut sengaja menggunakan radio karena memang di sana itu lagi marak-maraknya orang tersebut mendengarkan radio. Dan juga mungkin itu salah satunya juga kenapa akhirnya menggunakan radio, menurut Bagas pribadi juga, ini memang sengaja salah satu teknik atau trik seorang guru untuk akhirnya meminimalisir murid-muridnya untuk menggunakan gadget kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu juga gitu teman-teman semuanya, bahwa penggunaan gadget itu ada positifnya, bahkan lebih banyak juga negatifnya kayak gitu. Kayak bisa menyebabkan mata rusak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah mungkin di sini seorang guru tersebut juga salah satu tujuannya yaitu meminimalisir adanya penggunaan gadget dan juga kembali atau flashback ke masa lalu kayak gitu. Yang mana zaman dulu itu belum ada televisi, belum ada kecanggihan teknologi. Makanya di sini seorang guru tersebut rela-relain untuk akhirnya berkolaborasi bersama RRI gitu ya,
untuk menyebarkan materi-materinya melalui penggunaan radio. Bahkan di sini yang menariknya, penggunaan radio tersebut, penyampaian materinya itu nggak harus mengejar target kurikulum kayak gitu. Jadi di sini emang seakan-akan guru tersebut mengajar, ya emang dia apa ya, niat kayak gitu, senang mengajar kayak gitu. Jadi nggak terlalu dikejar-kejar sama birokrasi dalam tanda kutip kayak gitu. Karena kan biasanya guru-guru yang kita temui gitu ya di kota-kota besar gitu ya, biasanya itu ngajar ya udah gitu, sekedar menggugurkan kewajiban dan lain sebagainya. Tapi enggak kayak gitu sama guru tersebut, karena beliau juga ya udah ngajar yang benar-benar tulus dari hati kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanggapin? Dari saya cukup sih, Bagas. Mungkin agak bingung juga kali ya, aku kalau mikirnya kalau belajar kita pakai radio itu kan mendengarkan aja ya. Apakah nantinya siswa akan lebih mengerti atau malah tambah bingung kalau misalkan di pelajaran matematika yang kayak disuruh bayangkan ini kotak ini berbentuk kayak gini semacam kayak gini. Kayaknya itu yang bikin apa ya, ada media ini nih bagus sih kayak untuk tadi ya mengurangi pemakaian gadget ya kan, karena ada dampak negatif dan semacamnya. Tapi materi pembelajaran apa yang cocok gitu untuk radio ini, karena kan kayaknya nggak semua materi pembelajaran juga cocok ya untuk digunakan dengan radio. Jadi harus mempertimbangkan itu juga kali ya. Ya, karena memang di setiap hal itu ada sisi negatif dan ada Iya, positif betul banget. juga ya, Siti ya. Jadi ya seperti itu. Kita tidak tahu mereka cara mengajar melalui radio itu seperti apa, karena saya pun baru tahu gitu saat ini. Keren. Betul. Dan sedikit menanggapi dari Ajijah tadi ya, itu materi pembelajaran apa yang cocok. Kalau menurut Bagas pribadi sih ya, benar sih emang materi-materi yang cocok tuh materi-materi yang teoritikal kayak gitu, yang cuma teori-teori aja, yang emang mungkin penjelasannya ada di buku, cuma biar lebih have fun, guru tersebut menyampaikannya melalui radio kayak gitu. Cuma kalau untuk materi-materi matematika atau bahkan IPA kayak gitu yang ada rumus-rumusnya itu emang nggak cocok gitu ya disampaikan oleh radio yang ada. Aduh nih guru ngomong apa gitu. Malah tambah pusing nanti siswanya. Iya betul. Oke. Ya itu ya teman-teman sekalian, viewer kami tadi udah disampaikan gitu sama teman-teman kelompok kami mengenai pandangannya nih terkait dengan prestatif seorang guru yang berinovasi di tengah pandemi corona tahun kemarin kayak gitu, tahun 2020 tepatnya. Dan juga solusinya tadi udah disampaikan juga gitu sama teman-teman kelompok kami. Berarti kita cukupkan kali ya untuk kasus yang berikutnya. Setuju? Oke, setuju. Sip, boleh Dian, boleh di next. Ya, ini dia. Oke, jadi di sini 3 kasus yang kami angkat. Yang tadi pertama kasus negatif, yang kedua kasus positif, dan yang ketiga ini juga merupakan kasus yang positif, yaitu ini merupakan gambaran kegigihan seorang guru kayak gitu. Kalau kita lihat dari judulnya aja udah ketahuan nih, yaitu perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Di sini Wilfriedus Kado, guru SMK Negeri 7 ND di daerah Nusa Tenggara Timur, dan juga Afan Fatur Rahman, guru SD di Batu Putih di daerah Sumeneb, Madura, Jawa Timur, itu menunjukkan kegigihannya. Jadi di sini kita tarik benang merahnya dulu nih. Di sini ada 2 daerah, yaitu ada di daerah Nusa Tenggara Timur dan juga ada di Jawa Timur. Di sini 2 guru tersebut sama-sama menunjukkan kegigihannya nih dalam mengajar di era pandemik. Dengan keterbatasan gawai atau gadget yang mereka miliki, di sini mereka memanfaatkan media-media yang ada kayak gitu. Contohnya, ada yang memanfaatkan Facebook secara gratis kayak gitu, dan juga tatap muka dengan dia berkeliling ke rumah-rumah siswa atau siswi, datang ke rumahnya. Terus juga yang cukup menyulitkan lagi nih, ketika sang guru tersebut mendatangi siswanya, ternyata siswa tersebut juga lagi
mengalami suatu problematika kehidupan kayak gitu. Yang mana siswa-siswi tersebut itu lagi bantuin orang tuanya untuk bekerja. Ada yang pergi ke kebun gitu misalkan. Terus juga itu tadi contoh yang dialami oleh Will Firdus. Beda lagi nih dengan yang dialami oleh Afan. Yaitu Afan mengisahkan bahwa untuk mencegah siswa-siswanya kegiatan belajar, dia membawa boneka kayak gitu dan buat permainan siswa-siswinya mau belajar. Jadi intinya ini merupakan inovasi lagi ya bagi seorang guru untuk benar-benar berjuang mengajar siswa-siswinya di tengah pandemi. Agak-agak mirip nih teman-teman sama kasus kedua yang tadi. Kira-kira siapa dulu nih yang mau menanggapi? Singgih lagi mungkin? Atau dari yang lain? Kalau buat kasus ini, kayaknya kalau Singgi duluan agak greget ya. Karena greget juga nih nantinya bakal ngejawabnya, jadi diserahin dulu ke teman-teman. Oke, mungkin buat aku boleh kalian nanggepin duluan sedikit aja nih nanggepin mengenai kasus ini. Ini kasusnya luar biasa banget perjuangan guru ya, kayak dia benar-benar the real hero, the real guru yang benar-benar ada di muka bumi ini di Indonesia khususnya. Karena kalau dikaitin ke kompetensi profesional ini dia benar-benar profesional, betul-betul mengajar dan membimbing siswanya untuk belajar bahkan pada saat lagi COVID yang dimana semua pembelajaran itu dilakukan di rumah, dia rela datang ke rumah siswa-siswanya buat ngajar langsung karena dia tahu siswa-siswanya pasti pada memiliki keterbatasan teknologi gitu ya. Terus juga untuk yang Afan ya, dia membawa boneka bahkan buat membujuk siswanya biar mau belajar. Ini ada kualifikasi sosial kalau misalkan saya pikir. Karena dia bisa mampu ya membujuk siswanya untuk mau belajar gitu. Walaupun mungkin ini kurang motivasi kali ya untuk siswanya ya. Karena harus sampai dibujuk-bujuk bawa boneka, harus bawa permainan gitu. Luar biasa banget sih perjuangan dua guru ini, luar biasa kalau kata aku. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi selanjutnya? Saya kembalikan ke forum ya. Baik, mungkin saya kali ya lagi-lagi saya bahas tentang keprofesionalismean lagi terhadap guru tersebut. Seperti yang tadi sempat disinggung Bagas, guru tuh enggak hanya menggugurkan kewajibannya aja, tapi ini benar-benar bertanggung jawab secara penuh. Bahkan sampai datang ke rumah-rumah seperti itu kan butuh perjuangan yang sangat besar ya. Kita juga nggak tahu jarak dari rumah si A ke si B itu seperti sejauh mana gitu. Terus juga belum lagi saat mereka datang ke rumah, mereka lagi membantu orang tuanya seperti pergi ke kebun dan lain-lain. Dan itu si Afan ini gemes banget, dia sampai membawa boneka gitu kan, berinovasi membawa permainan agar siswanya ini dapat bermain. Benar-benar ini banget sih ya, perjuangannya itu besar sekali demi menyalurkan gitu ilmu yang guru tersebut miliki gitu. Sebagai tenaga pendidik benar-benar bertanggung jawab aja sih yang pendapat saya seperti itu. Yes, mantap. Oke lah, saya mungkin terakhir kali ya. Jawaban dari Jija itu udah mencakup jawaban dari saya, mungkin dari Dian juga sama. Cuman saya lebih greget ya, yang dimana saya nggak mau menyebutkan suatu bentuk makhluk hidup. Ibarat kata filosofisnya gini aja, mesin cetak itu kalau mau cetak warnanya bagus, berarti kan mesin. Begitupun dengan guru itu ibarat katakan pencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan produktif, ya kan? Apalagi nih peran guru dalam sejarah bangsa Indonesia itu sangat besar. Gitu. Guru itu mendidik, ya kan? Tapi mau tahu nggak, guru itu yang saya tahu nih, guru lebih banyak dikasih aturan ketimbang dikasih pertolongan. Gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab, mereka punya aturan-aturan yang diberi gitu, tapi pertolongannya nggak ada. Nah seharusnya
seharusnya mungkin agak sedikit saya singgung kepada pemerintah gitu, bisa lebih memfasilitasi para guru-guru ini, apalagi kita lebih mengedepankan guru jangan sebelah mata lah, antara guru honorer kah atau guru yang sudah PNS gitu. Jangan melihat seperti itu menurut saya gitu. Jadi adalah kesemangatan dari sang pencetak sumber daya manusia yang berkualitas ini gitu. Jadi semangat untuk mengajar dan semangat juga membentuk remaja-remaja butiran-butiran emas di bangsa ini gitu. Itu sih menurut saya yang agak sedikit miris ya. Terlalu banyak aturan tapi sedikit pertolongan. Dan mungkin itu aja, saya balikin lagi ke forum. Terima Ya, kasih. setidaknya mungkin Berikan berikan pendapat Singgi guru. sampai begini-gini. Mungkin Dia tadi menanggapi pendapat Singgi, mungkin setidaknya guru diberi motivasi gitulah ya, biar lebih semangat mengajar, mendidik siswinya. Ya sebelumnya maaf Yan. Jadi kalau kita cuma diberi motivasi, yang namanya manusia itu punya sifat manusiawi ya kan. Saya takutnya kebanyakan guru kalau diberi motivasi, diberi dorongan, nantinya mabuk motivasi gitu. Mereka itu nantinya nggak punya aksi yang ada cuma seperti diam di tempat saja gitu. Seperti janji palsu gitu sih. Betul. Terlalu banyak angan-angan gitu. Terlalu banyak omongan sana, omongan sini, masukan sana, teori sini. Ketika praktik dan di lapangannya kesulitan gitu. Cobalah guru yang di pedalaman memang sulit perjalanannya. Coba dikasih akses yang lebih baik. Ibarat kata bikin rel kereta gitu di pedalaman, walaupun sulit rel kereta, bikin helikopter kayak khusus buat pedalaman apa sulitnya gitu. Pakai APBN. Infrastrukturnya yang kurang banget kalau di pedalaman, nggak merata benar-benar. Itu. Dan pedalaman sama perkotaan beda. Di situ ibarat kata biar lebih semangat lagi, kita pemerintah nih sebagai pemerintah bisa ngasih mungkin bisa dibilang pendapatan lebih besar guru yang ada di pedalaman ketimbang guru yang ada di kota. Menurut saya sih gitu. Itu lebih worth it gitu. Makanya sih ya, mungkin karena guru mungkin lebih banyak dikasih aturan-aturan itu dampaknya nggak ada penerus-penerus yang mau jadi guru. Betul. Sih. Jadinya siapa pencipta SDM berkualitas kita? Nggak ada. Karena penerusnya aja tuh nggak mau jadi guru karena guru tuh memang mungkin banyak yang ngelihat belah mata doang kali ya. Kayak pekerjaan yang apa sih, kerjanya capek, ngurus ini itu, bikin ini itu, berkasa banyak banget, tapi gajinya nggak sebanding sama apa yang dia lakukan gitu. Ngurus anak satu kelas, lebih dari satu kelas 36 orang, terus yang lain lagi, itu benar-benar pekerjaan yang apa ya, mungkin nggak bisa dibalas dengan gaji yang sebanding dengan apa yang dilakukan, tapi pahalanya insya Allah sih banyak, melimpah ruah kalau untuk guru. Amin. Ya itulah yang sampai sekarang ada yang namanya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Makanya kita harus menghormati, mengguguh guru-guru kita gitu. Kalau kita lihat dari hati yang paling dalam tuh seorang guru benar-benar mulia banget dengan kalau dari sebelum zaman sekarang, dari gaji dia yang masih kecil sehingga mengalami kenaikan tuh mereka nggak dikit juga mereka ngajar dengan penuh ketulusan gitu, dari hati menyampaikan materi sampai peserta didiknya itu paham gitu. Dan saya juga pernah menemukan sih satu guru yang menjadi motivasi saya, kayak guru ini tuh ternyata baik banget, cara penyampaiannya bagus gitu, dia seperti kayak ikhlas dalam menyampaikan, kayak aduh adem banget gitu dilihatnya, kayak kacau banget buat orang-orang yang mikir kayak ngapain sih jadi guru gitu. Betul. Menarik banget ya berkaitan sama guru gitu. Karena ini berkaitan sama masa depan kita juga nih. Kita kan pendidikan bisnis yang notabene ya rata-rata lulusan kependidikan adalah jadi guru kayak gitu. Nah, berkaitan juga yang tadi Jijah singgung ya.
bahwa banyak penerus-penerus yang nggak mau jadi guru kayak gitu karena emang dipandang sebelah mata, gajinya minim dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih ironisnya lagi gitu, kalau teman-teman semuanya masih mengerti dan juga masih sadar kayak gitu ya, bahwa setiap periode kayak gitu, itu setiap periode bahwa seorang guru atau orang yang ingin menjadi guru itu prosesnya selalu dipersulit dalam tanda kutip kayak gitu. Bahkan akhir-akhir ini gitu ya, kita semua sebagai mahasiswa juga pasti udah paham lah ya. Ada yang namanya mengenai P3K. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang menurut saya pribadi itu juga mempersulit kayak gitu. Untuk akhirnya seorang calon guru menjadi guru PNS kayak gitu karena dia harus banyak melalui tahapan-tahapan entah itu guru honorer ataupun sebagainya. Bahkan guru honorer sendiri berkaitan yang tadi Singgih bilang juga ya, saya sangat terharu gitu. Seminggu, nggak nyampe seminggu bahkan akhir-akhir ini saya ngelihat berita di Instagram bahwa ada seorang guru honorer yang gajinya cuma 200 sampai 300 ribu, tapi dia rela-relain buat bantuin siswanya yang emang berkendala kayak gitu terhadap pendidikan tersebut. Nah, itu sangat bikin kita semua yang melihat berita tersebut terenyuh kayak gitu. Ada kayak gitu seorang guru yang gajinya kecil tapi benar-benar tulus kayak gitu ngebantu siswa-siswinya. Itu sih teman-teman. Dan juga mungkin sedikit nanggepin juga kali ya berkaitan sama berita ini, berita kasus ketiga ya, perjuangan guru di pelosok. Nah, mungkin dari tadi kita singgung guru-gurunya aja. Tapi di sini yang sangat menarik teman-teman semuanya perlu kita pahamin juga ya. Perlu kita garis bawahi, di sini ada di 2 daerah. Ini merupakan daerah yang cukup jauh teman-teman, Nusa Tenggara Timur ke Jawa Timur kayak gitu. Pulau yang lumayan jauh perbedaannya kayak gitu. Nah, di sini maksudnya apa yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini rata-rata ya, walaupun di sini cuma contohnya 2 daerah, tapi menurut saya pribadi, rata-rata daerah-daerah yang ada di Indonesia, benar ya tadi, sangat tidak memfasilitasi akan adanya pendidikan. Tapi pengen generasi-generasi penerusnya itu generasi yang berpendidik. Tapi ya itu, nggak difasilitasi sama fasilitas pendidikan yang bagus kayak gitu. Entah itu fasilitasi gurunya ataupun fasilitas dari sekolahnya. Jadi ya mungkin berkaitan sama solusi, sebenarnya tadi udah disampaikan juga sama teman-teman kelompok, cuma sedikit menambahi, di sini mungkin berkaitan sama solusi, ayo kayak gitu, solusinya sama-sama kita kawal, kita gitu ya, kita yang notabene sebagai mahasiswa, yang ditaruh amanah di pundaknya oleh masyarakat luas, itu sama-sama kita kawal pendidikan yang ada di negara kita, pendidikan yang ada di Indonesia, untuk akhirnya pendidikan ini lancar kayak gitu regenerasinya, bahkan proses-prosesnya juga nggak dipersulit kayak gitu. Bahkan secara nggak langsung, ayo gitu, kita juga kawal pemerintah untuk akhirnya bareng-bareng menyukseskan pendidikan. Nggak hanya pendidikan yang ada di perkotaan aja kayak gitu. Jangan mentang-mentang di sini rata-rata mahasiswa banyaknya di kota-kota besar kayak gitu. Tapi kita lupakan daerah-daerah saudara kita yang ada di luar sana. Kita semua satu kayak gitu teman-teman semuanya. Untuk akhirnya kita kawal pendidikan yang ada di Indonesia. Sebenarnya kasus-kasus pendidikan ini udah banyak gitu yang sebenarnya bisa membuka mata kita ya gak sih? Dari kasus yang negatif bahkan sampai kasus yang positif kayak gitu. Ini bisa membuka mata kita untuk akhirnya lebih melek lagi, lebih aware lagi sama pendidikan-pendidikan yang ada di sekitaran kita kayak gitu. Makanya nih pesannya buat teman-teman mahasiswa, jangan cuma main gadget doang, jangan cuma main Instagram, apalagi sekarang joget-joget di TikTok, apalah itu kayak gitu. Ayo kita buka mata buat ngelihat isu-isu pendidikan yang ada di negara kita. Itu sih akhir kata buat kasus ketiga. Ada lagi kan yang mau ditanggapi? Dari saya sepertinya cukup ya, Bagas. Mungkin udah cukup ya untuk diskusinya. Luar biasa. Udah cukup dari Singgih, gimana? Yang tadi sangat berkuat. Ya, udah cukup. Saya mungkin sebenarnya tadi joget-joget TikToknya bisa kali ya sambil ngasih pendidikan ya kan. Betul, sambil ngasih Joget sambil ngasih materi. bisa. Iya, Tapi kayaknya kalau modelan guru joget TikTok tuh wibawanya agak ke bawah ya nanti. Iya. Yang saya takutin gitu ya.
Iya, Berkaitan sama kompetensi kepribadian lagi nanti ya. Iya. Iya deh. Mungkin dari saya sudah Nanti cukup, ada yang guys. komen negatif bagaimana kok guru joget-joget gitu. Betul. Benar. Makanya mahasiswa juga, apalagi mahasiswa pendidikan, jangan joget-joget lah. Kan kita calon guru, calon ibu, dan calon ayah. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanggapin lagi, mungkin cukup kali ya terkait dengan kasus-kasus yang tadi. Intinya, 3 kasus tadi harus bisa membuat kita melek kayak gitu teman-teman. Bahwa di sekitaran kita, di negeri kita, di daerah-daerah sekitar kita, itu banyak kasus-kasus yang terjadi sama tenaga pendidik, sama siswa, intinya sama kependidikan yang ada di sini. Baik itu dari SDM, dari fasilitas, dari sistem. Nah, itu harus sama-sama kita kawal untuk akhirnya pendidikan kita menjadi pendidikan yang lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, intinya kayak gitu. Dan mungkin cukup sekian kali ya terkait dengan diskusi kelompok kami nih mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin kalau teman-teman sekalian di sini, baik itu teman-teman masyarakat secara umum yang menonton video YouTube kami ini, ataupun teman-teman mahasiswa WNJ, mahasiswa FE, ataupun mahasiswa pendidikan bisnis, mau menanggapi, boleh kayak gitu. Langsung silakan tanggapi di kolom komentar. Insya Allah nanti bakalan kita tanggapi balik kayak gitu tanggapan teman-teman semuanya. Atau kalau teman-teman mau tanggapin secara langsung gitu ya melalui grup kelas kita, kalau kalian yang menonton adalah anak kelas juga boleh banget kayak gitu. Atau bahkan punya pertanyaan lagi, punya kasus lagi, nggak apa-apa, kalian sampaikan aja di kolom komentar tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dan juga diskusi-diskusi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami ada Dian, ada Siti Narajijah, ada Singgih, dan juga ada saya, Bagas Nurseto. Pamit undur diri kali ya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Jati Asih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.